Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat 4 maka. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Usna kita akan belajar materi tema 4, berbagai pekerjaan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan mari kita awali dengan berdoa. Hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Dampak penebangan hutan: pertama, mengurangi kesuburan tanah. Kedua, menyebabkan pemanasan global. Ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Keempat, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Cara menjaga kelestarian hutan: pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. 2. Mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. 5. Melakukan reboisasi, menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. 1. Reuse, 2. Reduce, 3. Recycle, dan 4. Replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Yang pertama, reduce. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. R yang kedua yaitu reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. R yang ketiga yaitu recycle. Artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. R yang keempat yaitu replace. Artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Selanjutnya, kita belajar materi IPS, kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Mari kita amati skema pembuatan kertas berikut. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. Kemudian, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Langkah ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Selanjutnya, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Langkah kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Selanjutnya, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Akhirnya, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Selanjutnya, mari kita amati kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Pertama-tama, sawah dibajak menggunakan alat membajak sawah. Bisa menggunakan alat modern seperti traktor atau menggunakan alat tradisional dengan memanfaatkan tenaga hewan. Lalu setelah dibajak, sawah siap ditanami padi. 3 bulan kemudian padi siap dipanen oleh petani. Lalu petani menjemur padi agar cepat kering. Selanjutnya padi digiling untuk memisahkan kulit padi dengan beras.
Beras dikirim ke pedagang di berbagai wilayah hingga menjadi nasi yang siap untuk kita konsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu 1. Produksi. Kegiatannya membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. 2. Distribusi. Kegiatannya mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Yang ketiga, konsumsi. Beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Selanjutnya, muatan SPDP tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. 2. Membayangkan kegiatan yang akan dibuat. 3. Menggambar sketsa. 4. Menyempurnakan gambar. Setelah menentukan tema dan bentuk kegiatan objek, selanjutnya kita perlu menggambar sketsa. Sketsa dapat dibuat menggunakan garis. Contohnya, tema gambar kerukunan antar warga. Kegiatannya, 2 orang saling bersalaman. Maka kita dapat membuat sketsa dengan garis orang yang sedang bersalaman. Lalu kita sempurnakan dengan memberi warna. Ilustrasi juga dapat berupa pemandangan, misalnya pantai. Kamu dapat menambahkan benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti perahu, pohon kelapa, dan hewan laut. Perhatikan cara menggambar objek benda berikut. Pertama-tama, sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. 2. Mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. 3. Tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. 4. Tambahkan gambar lain, misalnya pohon kelapa dan hewan laut. 5. Tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. 6. Warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna. Teknik mewarnai gambar. Yang pertama ada teknik blok. Teknik ini digunakan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Misalnya, kita ingin mewarnai gambar buah jeruk, maka kita bisa memilih warna oranye atau kuning. Kita oleskan dengan sapuan halus pada sketsa gambar. Yang kedua ada teknik gradasi. Gradasi adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Misalnya, mewarnai gambar daun dengan hijau muda dan hijau tua. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah. Yang ketiga ada teknik penghalusan warna. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Misalnya, mewarnai gambar dengan krayon. Kita kikis bagian krayon yang tebal dengan menggunakan penggaris. Hasilnya, warna gambar akan tampak rata, halus, dan rapi. Apresiasi terhadap gambar objek benda. Apresiasi artinya penilaian terhadap suatu karya seni. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Hal-hal yang diapresiasikan dalam suatu karya misalnya, hal yang sudah dilakukan dengan baik, bagian yang paling menarik dari gambar tersebut, hal yang masih perlu ditingkatkan, dan saran. Selanjutnya kita belajar muatan PPKN tentang makna hubungan simbol dan sila dalam Pancasila, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Disimbolkan dengan pohon beringin. Simbol beringin bermakna Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman
meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. Sulur dan akar pada gambar pohon beringin tersebut adalah lambang dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila sila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Penerapan sila ketiga Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia. 2. Bangga dengan karya bangsa. 3. Menghargai perbedaan. 4. Mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. 5. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 6. Tidak merendahkan suku atau budaya bangsa. 7. Tidak menyebarkan kebencian atau fitnah. 8. Menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. 9. Saling bergotong royong.